Sisa umur aku 70 tahun. Sisa umur adik tinggal 3 hari. Adik anak mama yang paling pintar, bertahan ya. Mama pengen banget punya anak dokter di masa depan. Emangnya adik kenapa, Mah? Ren, sisa umurmu masih panjang kan? Iya, masih 70 tahun, Mah. Adikmu sekarat, dia sakit jantung. Kamu harus donorin jantungmu buat adik. Tapi aku meninggal dong, Mah. Gak bakal, jantungmu itu ada 2, Ren. Bantuin adik ya. Gak mau, Mah. Adik jijik terima donor jantung dari dia. Ren, gue denger lo mau donorin jantung lo buat adik lo yang durhaka itu. Lo bakal mati, Ren. Kata mama jantungku ada 2. Lo ditipu sama mama lo. Dia gak peduli sama lo, Ren. Iya, mama cuma sayang sama adik dari dulu. Aku tahu kok sebenarnya. Cuma aku mau buat adik selamat biar mama gak sedih. Gue tahu mama lo pengen punya anak dokter, tapi dia gak tahu apa lo yang dapat beasiswa kedokteran bukan adik lo. Dek, cita-cita kakak jadi dokter. Kalau kamu sudah hidup dengan jantung kakak harap kamu bisa gantiin kakak buat jadi dokter. Gak usah ngatur-ngatur gue. Silahkan masuk ke ruang operasi. Lihat kan, aku gak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren, Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu, Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru, Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? hei Ren, Marco. sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. Iya, Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepet buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Sisa umur aku tinggal 1 minggu. Yes, akhirnya. Kenapa nih pada ngumpul di sini? Kita lagi mau makan bareng Pak Ucup, Ren. Sisa umur dia tinggal 1 bulan. Gue nggak mau kehilangan Pak Ucup, guru terbaik. Oh gitu. Ren, kenapa muka lo lagi kayak seneng gitu? Iya, ada deh. Bukannya kita semua bisa lihat sisa umur kita ya? Iya, bener. Umur gue sisa 60 tahun. Sisa umur aku tinggal 3 hari lagi. Ren, kok lo girang banget sih mau meninggoy? Iya, kamu mau tahu kenapa aku seneng? Kenapa? Karena aku udah hidup 500 tahun, aku bosen banget tahu. Gak mungkin ada orang yang bisa hidup selama itu. Emang kedengerannya mustahil sih, tapi ini semua gara-gara si nenek tua penyihir itu. Kabur, ada mumi. Ih, aku bukan mumi, cu. Akhirnya kita bertemu lagi. Aduh, dia lagi. Kamu akan hidup abadi. Penyihir gendeng, aku udah bosen hidup di bumi. Then I'll change my aim, throw my troubles at the world again. It's my birthday! Ta-da! Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa sayang. Oke, Pak. Nih, Hah? 50 triliun? lihat kan? Tutup mulutmu. Ren, gaji ayahmu kan uang haram. Gak usah bangga deh. Maksud kalian? Iya, kata Lili ayahmu penculik dan jual ginjal orang. Ih, udah jangan deket-deket Ren. Ih, takut. Dia bohong. Lili, berani-beraninya kamu fitnah aku. Ayahmu bentar lagi dipecat. Kamu yang bakal jadi miskin. Kurang ajar kamu, Ren. Lihat aja, aku aduin ke ayahku. Aduin aja. Hei anak kurang ajar, kamu berani ya gangguin anak saya Lili? Dia duluan kok yang hina-hina saya. Bentar lagi papa saya bakal pecat om. Kamu pikir papa kamu siapa? Bocil, tutup mulut kamu. Kamu butuh uang. Nih,
Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. Hah? Bos ngapain di sini? Ren itu anak saya dan kamu. Wah, status aku ratu sekolah. Tapi aku mau private buat ngetes teman-teman aku. Nak, kamu mau berangkat sekolah ya? Status kamu apa? Tukang kebun mah. Apa? Malu-maluin aja. Pokoknya kamu nggak usah pulang lagi ke rumah ini. Ren, status lo apa? Status aku private. Kalau kamu apa? Status gue dayang sekolah. Keren kan? Lo kenapa di private? Jangan-jangan status lo cuma OB sekolah. Bukan kok. Gue nggak peduli. Yang jelas status lo pasti di bawah gue. Muka lo aja jelek, pasti statusnya juga jelek. Beb, status kamu apa? Kenapa di private gitu sih? Status aku tukang kebun. Apa? Ogah banget aku pacaran sama tukang kebun. Mulai sekarang kita putus. Ya kali pengawal pacaran sama tukang kebun. Kamu baru jadi pengawal aja udah sombong. Ya udah. Bu, saya dapat juara 1 ya tahun ini. Tadinya sih iya, tapi setelah tahu status kamu tukang kebun gak jadi deh. Mending ibu kasih ke Tania aja juara 1-nya, dia lebih pantas. Wah, makasih Bu. Emang gue lebih pantas daripada lo. Ini semua gak adil. Glenn, gue mau dong jadi pacar lo. Permisi, gue mau lewat. Glenn ganteng banget ya ampun. Itu si Glenn kenapa dikerumunin cewek-cewek? Si Glenn dapat status raja sekolah, jadi wajar semua cewek suka sama dia. Jadi Glenn rajanya. Weh, kok belum ada ya yang dapat status ratu sekolah? Kayaknya nggak ada deh di sekolah ini. Paling gue yang jadi jodohnya Raja Glenn, dayang tercantik, Tania. Nak, ke perpustakaan bareng yuk. Ogah, gue nggak mau temenan lagi sama lo. Karena lo itu cuma tukang kebun, nggak level. Iya, nggak ada gunanya kita temenan sama dia. Woi, tukang kebun, ngapain sih lo masuk kelas kita? Sana-sana keluar dari kelas ini, nanti kelas kita jadi bau lagi. Ternyata mereka semua jahat. Kayaknya udah cukup deh aku ngetes mereka semua. Sekarang waktunya aku tunjukin status aku yang sebenarnya. Jadi guru atau jadi dokter? Kalau jadi dokter bakal sering lihat darah. Aku nggak suka lihat yang luka-luka gitu. Serem, aku kan penakut. Sekarang aku udah jadi guru. Selamat datang guru baru. Anda bisa langsung masuk ke ruangan 2 ya. Para murid sudah menunggu. Halo, selamat pagi semuanya. Loh, kok nggak ada muridnya? Halo Ren, kamu di mana? Kok malam-malam pergi? Ini masih pagi, Pak. Ini kan udah jam 12 malam, mana Jumat Kliwon lagi? Bu, kau belum mulai kelasnya. Loh, kok tiba-tiba kelas ini penuh? Tadi kosong. Kamu namanya siapa? Namaku Annabel. Annabel, pakai sepatu ya. Masa di sekolah nyeker? Saya kan nggak punya kaki, Bu. Saya ngambang. Kalau kamu yang di sana namanya siapa? Saya Momo. Momo, cepet duduk ke kursi ya, jangan di lantai. Nggak bisa Bu. Saya kan suster ngesot. Tolong. Dasar guru bodoh. Bisa ganti baju orang atau nama orang? Nama aja ah. Pagi, Ma. Loh, kok kamu bangun dari tidur? Mama maunya aku nggak bangun lagi. Nak, nama Mama nih Mas. Jangan Nimas deh, kan masih pagi. Permisi nak, nama Mama nih Mas. Tapi kalau pagi Mama jadi Thomas. Woi culun, ngapain sih lo lewat jalan ini? Jalan ini tuh milik orang-orang kece. Cuma gue dan teman-teman gue ini yang boleh lewat. Nama saya Dodol. Apa nama kamu Dodol? Aduh, sejak kapan nama gue berubah? Ren terkeren-keren, udah lama kita nggak ketemu. Kamu siapa? Emang kita kenal? Parah kamu lupain aku. Perkenalkan, nama saya Rada Tuli. Suka nggak sama namanya? Hah? Aduh, beneran jadi tuli dia. Perkenalkan, nama saya Teh Kotok. Sisa umurku. Bodo amat lah, mau mati sekarang juga aku nggak peduli. Orang aku nggak pengen hidup. Ren, kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Mama sama papa udah cerai sejak aku kecil. Sekarang papa juga udah punya anak baru lagi. Dan mama juga udah nikah lagi kemarin. Buat apa aku hidup? Berapa sisa umur lo, Ren? 150 tahun, Vin. Syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh. Biar lo dapat pahala, Ren. Toh umur lo juga udah lebih banget kan? Iya dong. Itu kan si anak broken home. Gue denger-denger ibunya udah nikah lagi kemarin. Iya cuy, keluarganya berantakan banget. Kalau gue jadi dia mah, gue udah bunuh diri kali. Ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? Saya, Pak. Kalau gitu, kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim? Umur mereka semua sisa sedikit. Bisa, Pak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.
Ren, boleh bagi umur gak? Umur gue sisa 2 hari. Gue masih harus jagain adik gue. Boleh dong. Ren, bagi gue juga. Gue belum pengen mati. Gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue. Iya, tenang aja. Sekarang umurku sisa 1 tahun lagi. Ren, jadi lu bohongin semua orang? Harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup. Lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo. Mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo. Lo nggak boleh gitu. Kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu nggak tahu gimana rasanya jadi anak broken home. Ren, katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? Iya, sisa umurku banyak kok. Kalau gitu aku boleh minta nggak Ren? Aku harus jagain nenekku yang lagi sakit. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun aja Ren. 1 tahun ya? Boleh kok. Ya ampun, beneran Ren. Jatah uang aku 2 juta. Ren, jatah uangmu banyak gak? Ada 2 juta mah, ini buat mama semua. Cuma 2 juta. Kamu bener-bener anak gak berguna. Mah, jatah uang aku ada 20 juta loh. Mama mau tukeran gak? 2 juta itu mama kasih ke aku aja. Biar 20 juta ini buat mama. Mau dong, ini uang 2 jutanya si Ren. Kamu ambil aja, mama gak sudi. Ren, pergi kamu dari rumah ini. Tapi ma, aku mau tinggal di mana? Mama nggak peduli. Rasain lo jadi gembel. Aduh, aku lapar banget, gak ada uang buat beli makan. Dek, bisa bantu ibu membawa dagangan jamu ibu nggak? Kaki ibu sakit banget nih, Dek. Boleh kok, Bu. Sini aku bantu. Makasih, Dek, udah bantuin ibu. Sebagai imbalannya, ibu cuma punya teko ini untuk kamu. Makasih, Bu. Andai aja aku punya uang buat beli makan. Tolong mama udah nggak punya rumah dan uang. Mama kenapa? Kakakmu menjual rumah mama dan ternyata uang 20 juta yang kakakmu kasih ke mama itu uang palsu. Jadi kakak nipu mama. Ya udah mama tinggal sama aku aja ya. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Gak enaknya jadi anak terakhir. Dek, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh. Nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo Pak, Ade lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai Pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin Ade ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga Kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin Ade nangis. Cepet minta maaf sama Ade. Ade minjem HP aku terus dibanting ma sampai mental layarnya. Adik sengaja Ma, lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Ren, kok sisa umur lo banyak banget sih? Iya dong, aku kan selalu bahagia. Aduh, sisa umur gue tinggal 7 hari lagi, gimana ya? Makanya kamu jangan sedih, harus bahagia. Ren, kok lo bisa bahagia terus sih? Iya, mungkin aku beruntung. Ayahmu telepon nih. Iya, Bu. Halo, Ayah. Mamamu kecelakaan parah, sekarang dia di rumah sakit bakti. Aku kesana sekarang. Dokter, mama saya bakal baik-baik aja kan? Maaf, kemungkinan besar mamamu tidak bisa selamat. Lukanya sangat parah, terkena saraf otak. Aku nggak mau kehilangan mama. Kan sisa umur lo jadi kritis, lo nggak boleh sedih lagi ya. Mana bisa aku nggak sedih sedangkan mamaku kritis. Emangnya lo mau mati bareng mama lo? Lebih baik begitu kan daripada aku kehilangan mama. Mama, please bangun, jangan tinggalin aku. Anakku. Mama, dokter, mamaku sadar. Ini keajaiban, mamamu sudah melewati masa kritisnya. Es krim anti sakit atau anti lapar? Anti lapar aja deh biar nggak lapar mulu tengah malam. Mama bakal hemat banyak uang loh. Maksudmu apa, Nak? Aku makan es krim anti lapar tadi. Jadi kamu nggak bisa lapar ya? Sampai kapan? Aku nggak tahu sih, Ma. Mungkin cuma beberapa hari. Ya udah, Mama nggak kasih kamu uang jajan kalau gitu. Ya udah, tapi gantinya Mama beliin aku mobil ya. Anak kampret. Kabur. Ren, lo nggak ke kantin? Enggak, aku nggak lapar. Aku lagi hemat uang. Sayang banget, padahal di kantin lagi banyak makanan enak. Ada ayam goreng, jagung bakar. Kenapa kelas ini sepi banget ya? Jangan berisik, diam. Ih, marah-marah mulu. Lapar ya kau? Iya, lapar, gue jadi kesel kalau lo berisik lagi, gue makan lo. Nah, kamu beneran makan es anti lapar ya? Iya, Ma. Gawat, Mama cari tahu info tentang es itu dan kamu tahu. Tahu apa, Ma? Es ini bagus kok. Aku udah 2 hari nggak makan dan nggak lapar. Ya nggak lapar lah, Nak. Orang lambungmu hilang. Hah? Itu es penghilang lambung. Makanya kalau dikasih masih bisa makan, bersyukur. Sekarang udah nggak bisa makan lagi selamanya.